Mbak Imam ini ternyata seorang DPO, saudara ya. Mumet, saudara, ini Indonesia ini memang negara mumet, saudara ya. Ada ada apa namanya, narapidana bisa nonton tenis di Bali, ada narapidana bisa jalan-jalan, kemudian naik helikopter. Aduh, mumet. Ada yang pakai apa namanya, LP bisa ada VIP bintang 5-nya, ada bisa esek-esek di dalam tahanan. Mas, pokoknya mumet Indonesia ini, saudara. Nah, ini adalah narapidana residivis dan DPO ya dari Polda Jabar ya, sudah vonis kasusnya. Nanti kita dengarkan ya. Dan ternyata dia DPO, dan dia statusnya ditulis DPO, tetapi dia bisa tampil di televisi ya, dan orangnya ada di Indonesia, saudara ya. Luar biasa, saudara ya. Wah, ngata-ngatain saya DPO, ternyata semua mereka ini keranjingan DPO juga nih, MUI, orang-orang Islam ini ya. Muhammad juga DPO, saudara ya, DPO-nya orang Quraisy. Ya, saya baru tahu, saudara ya. Iya, saudara ya, memang Islam ini jiwanya jiwa DPO, saudara ya. Islam ini jiwanya jiwa DPO ya. Nah, jadi ternyata si Imam Supriyanto ini adalah DPO ya, dan punya dendam pribadi. Nah, kalau memang dirunutannya, Panji Gumilang ini pernah masuk penjara gara-gara Imam Supriyanto ini, saudara ya. Urusan dengan Imam Supriyanto ini, dan rupanya masih panjang tuh urusannya ya. Wah, dendam sekali ya. Memang Islam ini agama yang penuh dendam apa ya, saudara ya. Shalom Indonesia Diaspora. Hari ini tema kita, DPO jadi narasumber MUI dan TV One melawan Al Zaitun. Wah, nuduh-nuduh saya DPO, nggak taunya mereka keranjingan DPO juga, saudara ya. Wah, jadi whistleblower ya, whistleblowernya Al Zaitun ini ternyata seorang DPO juga, saudara. Mumet ini, saudara nih. Wah, ini ruwet juga nih ya. Ada namanya Imam Supriyanto, saudara ya. Imam Supriyanto, ternyata DPO. Sebentar ya, Imam Supriyanto ini orangnya, saudara ya. Imam Supriyanto Al Zaitun. Mana nih orangnya? Dung ding dang ding dang ding dung. Nah, ini, saudara ya. Mbah Imam, ini orangnya, saudara. Mbak Imam ini ternyata seorang DPO, saudara ya. Mumet, saudara, ini Indonesia ini memang negara mumet, saudara ya. Ada apa namanya, narapidana bisa nonton tenis di Bali, ada narapidana bisa jalan-jalan, kemudian naik helikopter. Aduh, mumet. Ada yang pakai apa namanya, LP bisa ada VIP bintang 5-nya, ada bisa esek-esek di dalam tahanan. Mas, pokoknya mumet Indonesia ini, saudara. Nah, ini adalah narapidana residivis dan DPO ya dari Polda Jabar ya, sudah vonis kasusnya. Nanti kita dengarkan ya. Dan ternyata dia DPO, dan dia statusnya ditulis DPO, tetapi dia bisa tampil di televisi ya, dan orangnya ada di Indonesia, saudara ya. Luar biasa, saudara ya. Wah, ngata-ngatain saya DPO, ternyata semua mereka ini keranjingan DPO juga nih, MUI, orang-orang Islam ini ya. Muhammad juga DPO, saudara ya, DPO-nya orang Quraisy. Ya, saya baru tahu, saudara ya. Iya, saudara ya, memang Islam ini jiwanya jiwa DPO, saudara ya. Islam ini jiwanya jiwa DPO. Nah, Muhammad ini kan DPO, saudara ya, DPO-nya orang Quraisy, saudara ya. Ngerti, saudara ya. Jadi kalau Anda melihat ya bagaimana proses di dalam di dalam tata cara Indonesia ini bernegara dan bermasyarakat, memang lucu, saudara ya. Pokoknya di Indonesia ini hukum rimba. Tatanannya nggak jelas, ya. Tatanannya nggak jelas. Siapa yang berkuasa, siapa yang berkuasa itu siapa yang bisa bikin ruwet. Nah, itu definisinya itu ya. Siapa yang bisa bikin ruwet, dia akan didengar, saudara.
Kayaknya kita perlu bikin ruwet, saudara. Kayaknya perlu kita bikin ruwet, saudara ya, supaya suara kita didengar. Misalnya meledakkan Istiqlal, saudara ya. Supaya suara didengar. Kemarin cukup saya teriak-teriak saja sudah bikin ruwet, ini tambah kita meledakkan Istiqlal misalnya, saudara. Wah, tambah ruwet lagi, saudara. Jangan ya, saudara ya, jangan. Tetapi memang, saudara, kalau tidak bikin ruwet, Anda nggak didengar. Itu kemarin ya, makanya kemarin dari Amerika juga bilang ya. Nah, walaupun itu bukan cara Kristen, kalau kita pakai cara begitu, apa bedanya kita sama orang Islam, saudara? Tapi memang di Indonesia, kalau kamu nggak bikin ruwet, kamu nggak akan didengar, saudara. Ya, kamu nggak didengar. Anda, ya, walaupun Anda kriminal lah, Anda apalah, tapi kalau Anda sanggup bikin ruwet, ya, kamu akan dihormati di Indonesia, saudara ya. Ini kayak si Imam Supriyanto ini kan sanggup bikin ruwet tuh ya. Kayak si Habib Rizik gitu ya kan, siapa Anies, kan sanggup bikin ruwet, saudara ya. Siapa Wapres itu kan sanggup bikin ruwet, Yusuf Kala, itu orang-orang yang sanggup dan sudah melakukan bikin ruwet, saudara. Nah, di tengah, saudara ya. Nah, makanya ini Galarua saya nggak tahu nih mau bikin ruwet apa enggak nih Galarua ini. Nah, ini Al Zaitun juga ya, Al Zaitun ini lagi dipersekusi. Dulu Ahmadiyah ya sampai dibunuh, dibakar hidup-hidup di dalam masjidnya. Ya, dibakar hidup-hidup, saudara, di dalam masjidnya. Soalnya orang Ahmadiyah nggak berani bikin ruwet, saudara. Orang Syiah, ya kan, dipersekusi bolak-balik dari tahun ke tahun. Sampai diusir dari Madura kan, semua orang Syiah itu diusir dari Madura. Dari rumahnya dia kan, dari mana? Sumenep ya kalau salah, ya, saya lupa dari mana itu. Dulu itu ya kasusnya orang Syiah itu, Sampang ya kalau nggak salah, dari Sampang ya. Kalau Anda nggak bisa bikin ruwet, Anda ya jadi tertindas. Walaupun Anda minoritas, tapi kalau Anda bisa bikin ruwet, ya pokoknya menang. Kayak orang-orang Wahabi ini kan. Bisa bikin ruwet. Makanya orang Wahabi coba, berani nggak tuh orang-orang NU segala macam itu, bakar orang Wahabi itu hidup-hidup? Nggak berani, karena orang Wahabi ini berani bikin ruwet, saudara. Minoritas kan orang Wahabi ini kan. Tapi berani bikin ruwet. Nah, itu saudara ya. Ikhwanul Muslimin sedikit jumlahnya. NU itu kan paling besar, saudara, masanya kan di Indonesia kan, ya kan. Kalau NU jangan ditanya, memang dari tahun ke tahun bikin ruwet, saudara, ya. Tetapi kalau Wahabi ini sedikit tapi bikin ruwet. Ikhwanul Muslimin sedikit tapi bikin ruwet, nggak berani, saudara. Coba pembubaran HTI, ada nggak yang ditangkap masuk penjara? Nggak ada, saudara, cuma dibubarin aja begitu kan. Tapi nggak ada yang dimasukkan penjara. Karena apa? Karena mereka sanggup bikin ruwet. Nah, tapi kalau mereka bikin ruwetnya kayak orang Wahabi, nggak akan dipenjara, saudara. Ya ngebom sekalian misalnya, saudara. Ditakutin, saudara. Ya kan orang Wahabi suka ngebom ini, yang ditangkepin yang ngebom, tapi orang-orang yang lain kan nggak ditangkepin, saudara. Dan nggak ada yang berani ganggu masjidnya Wahabi kan? Ya kan? Dan juga ya siapa lagi yang tukang-tukang bikin ruwet itu, Islam bikin ruwet, NU, Wahabi, Islam, Iswanul, ya tiga ini yang tukang bikin ruwet, trio ruwet. Oh iya, Habib, Habaib ini jumlahnya seberapa, saudara? Tapi tukang bikin ruwet semua nih, Habaib ini tukang bikin rusuh. Makanya apa, saudara? Makanya didengar, makanya hati-hati pemerintah nangani Habaib ini, saudara ya. Padahal kan kurang ajar nih Habaib ini kan. Bangsat keparat biadab semua ini kan, laknat bangsat keparat semua ini Habaib ini. Nah, tetapi karena mereka sanggup bikin ruwet, walaupun cuma dikit dengar. Ya. Nah, ini Galarwa mungkin sekali-kali bikin ruwet ini. Perlu nakal dikit. Aduh, dihasut sama Nabi ke-20, diprovokasi nih supaya Galarwa nakal, keluar dari koridor Pancasila. Tapi itu tadi, saudara ya, bayangin ya, ini orang tukang bikin ruwet ini ya, si Imam Supriyanto ini ya, ternyata dia DPO, saudara. Kita dengarkan dulu ya, sekilas ya, saudara ya. Tentu saja adalah pengamat yang biasanya ramai nih para pengamat ya, kok sekarang sepi gitu ya, yang membahas tentang tadi kehadiran seorang Imam Supriyanto di televisi nasional ya, menjadi mereka ini adalah jurnalis, saudara ya. Mereka itu wartawan geblek ini, saudara ya. Hebat ini wartawan ini memang ya, harusnya wartawan memang mencari investigasi, saudara ya, menginvestigasi ya. Nah, kita tidak akan dengarkan seluruhnya, tetapi sebagian ya. Narasumber yang sekaligus
menurut pengamatan saya sekaligus ia memantik adanya sebuah polemik berkepanjangan terkait Al Zaitun ini. Karena itu tadi ya, Imam Supriyanto selalu mengungkit atau mengatakan bahwa dia adalah merupakan pendiri dari Yayasan Pesantren Indonesia, dan yang Nah, ini yang Imam Supriyanto ini juga yang rupanya ini adalah sebuah dendam pribadi, saudara, yang di blow up ya. Dia lobby ke sana kemari ya. Imam Supriyanto ini jadi konon. Nah, nanti mungkin ini kalau nggak salah ada nanti alumni juga ikut masuk ke dalam. Saya lupa namanya siapa tadi ya. Ada alumni Al Zaitun. Tolong raisen alumni Al Zaitun yang mau mana nih? Alumni, ada alumni Al Zaitun? Tolong angkat tangan. Nggak ada ya. Katanya mau masuk ini alumni Al Zaitun ini. Sebentar. Siapa tadi ya alumni Zaitun, namanya Al Zaitun ya? Ini Kapa bukan? Kapa alumni Al Zaitun, Kapa ini. Kapa bukan alumni Al Zaitun ya? Sebentar ya, tadi ada alumni Al Zaitun mau masuk katanya, saudara ya. Aduh, saya lupa namanya tadi ya. Infonya di bawah lagi, adalah nanti deh. Oke. Ini dulu dah. Abdus Salam Panji Gumilang sebagai Dewan Pendiri juga adalah Imam Supriyanto. Kan seperti itu. Namun kan setelah itu seperti melihatnya ya seperti ada dendam pribadi gitu antara Imam Supriyanto kepada AS Panji Gumilang dalam hal ini. Dan terlebih lagi kami selaku, tentu saja selaku jurnalis ya, prihatin dengan status Imam Supriyanto yang ternyata adalah sebagai DPO. Bahkan di dalam, nah itu saudara ya, ini tiga-tiganya adalah wartawan, saudara ya, tiga-tiganya wartawan. Kalau nggak salah di depan sama di belakang nanti jelasin mereka itu wartawan apa ya, ini nonton sendiri aja yang lengkapnya. Nah, jadi ternyata si Imam Supriyanto ini adalah DPO ya, dan punya dendam pribadi. Nah, kalau memang dirunutannya, Panji Gumilang ini pernah masuk penjara gara-gara Imam Supriyanto ini, saudara ya, urusan dengan Imam Supriyanto ini, dan rupanya masih panjang tuh urusannya ya. Wah, dendam sekali ya, memang Islam ini agama yang penuh dendam apa ya, saudara ya. Aduh, coba kita nanti putusan pengadilan tinggi Bandung, di situ dinyatakan bahwa Imam Supriyanto adalah sebagai residivis dan DPO, yang artinya berarti dia dalam pencarian kan, dalam pencarian aparat penegak hukum. Sekarang kalau kita gunakan logika saja ya, kalau untuk menangkap seorang Imam Supriyanto kan berarti sangat mudah sekali gitu ketika dia residivis dan DPO ya, menurut Pengadilan Tinggi Bandung. Tapi residivis dan DPO ini tiap hari nongol di televisi nasional, saudara ya. Muncul di katakanlah TV One gitu kan, ya. Itu ini kan DPO-nya kalau tidak salah itu di Polres Sumedang ya, seperti itu. Berarti kan untuk Polres Sumedang dengan mudah bisa menghubungi Polda Metro Jaya atau Kabarreskrim bahwa Imam Supriyanto adalah DPO, tangkap, selesai sebetulnya. Itu pandangan orang awam aja bisa seperti itu. Itu dari saya mungkin ya. Tapi aneh Bang, kenapa seolah-olah Imam Supriyanto Ya, harusnya tinggal tangkap saja, kan gampang nangkap yang tiap hari ada di situ, tiap hari nongol, kan tinggal waktu dia live begitu kan tinggal ditungguin aja kan, tinggal telepon polisi ditungguin. Saya ingat kasusnya Yudi Mulyana dengan Hani Christian ya, jadi Hani Christian itu sudah DPO di Polres Cirebon, saudara ya, sudah di DPO. Nah, sampai Yudi Mulyana meninggal, ya Hani Christian ya anteng-anteng aja tetap nge-live begitu, saudara ya. Ya itulah, saudara ya, kalau Anda bikin ini kan, nge-live center ini kan biang ribut juga, berani bikin ribut ya, bisa ngerampas mayat segala macam ya, bisa ngerampas mayat loh, nge-live center ini ya, saudara, biang ribut ini ya.
ini justru diberi panggung gitu, Ya. oleh media-media bahkan televisi. Maka kalau sudah Ya. seperti itu pertanyaannya, saya melihat bahwa ada by design terkait polemik Al Zaitun ini. Jadi seperti ada desain sendiri nih. Ada yang mendesain Nah, supaya benar ya. Ini ada kebablasan nih saya tadi. 020. Nah, Ini ada fenomena yang kita lihat dan kita saksikan di beberapa tayangan televisi nasional, bahwa ada pernyataan dari pengacara Al Zaitun, yaitu Bapak Hendra, yang menyatakan bahwa sumber-sumber dari beberapa tayangan televisi yang menghadirkan saudara Imam Supriyanto, dan ternyata dalam temuan kami, Imam Supriyanto ini dalam putusan nomor 621 garis miring PDT garis miring 2020 garis miring PT BDG atau Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan laporan polisi garis miring B43 garis miring 11 garis miring 2013 Jabar garis miring Res IMJ tanggal 11 November 2013, tersangka Imam Supriyanto tergugat 3, rekonvensi tergugat 2, status DPO. Kemudian poin D, laporan polisi B 89 garis miring 11 garis miring 2015 garis miring Jabar garis miring Res IMJ tanggal 29 Januari 2015, tersangka Imam Supriyanto tergugat 3, rekonvensi tergugat 2, status DPO. Dan ini menjadi sebuah fenomena yang kita temukan, bahwa ternyata Imam Supriyanto diundang di berbagai media televisi. Ini menurut Bang Rukmana selaku jurnalis dari aktualitas.id, seperti apa Bang? ya, terima kasih untuk waktunya Ya. pada udah cukup jelas itu saudara ya. Saya sambil makan semangka ya saudara ya. Wah, luar biasa, Belanda ini memang diberkati, semangkanya manis-manis, renyah-renyah saudara ya. Jadi ada dua ya, ada dua surat dari Polres dan dari pengadilan tinggi, putusan pengadilan tinggi bahwa Imam Supriyanto ini DPO saudara ya, residivis dan DPO. Coba saudara, gimana tuh saudara kalau cara begitu? Saya nggak ngerti itu cara kerjanya polisi. Nah itu si Kain Nama sudah dilaporkan 1 bulan lebih, hampir 2 bulan, sampai sekarang ya masih begitu saudara ya. Kayaknya untuk ini Kain Nama Galarua perlu bikin ini saudara ya, bikin ruwet-ruwet, bakar ban di tengah jalan itu. Wah itu nanti baru tuh. Coba saja kita coba. Oh soalnya nggak bikin rusuh kan kata polisinya. Harusnya kalian bikin rusuh, nanti karena Kain Nama ditangkap, kata polisinya begitu saudara. Sama kan waktu mau ke Aceh itu kan di demo kan, Saifuddin sekali di demo makanya ditangkap kan. Nah mungkin perlu tuh ya, si Kain Nama itu kita bikin demo, bikin bakar-bakar ban saudara ya di tengah jalan itu, diblok semua jalannya, lalu bikin bakar-bakar tuh, bakar ban tuh. Nah itu baru tuh nanti baru nanti polisinya mikir tuh mau nangkap Kain Nama, ya kan? Kayak harus begitu saudara. Kalau nggak bikin ruwet nggak diurus saudara ya. Atau saya barbeque di sini. Cuma kalau saya barbeque sini kan untuk hanya seorang Kain Nama kan cekereme, ya kan? Cekereme banget saudara ya. Nah perlu nih. Galarua memikirkan. Kita coba aja nih sekali nih, kita coba. Kita pengen tahu responnya polisi seperti apa. Coba ya. Nah, kita kerahkan dari masyarakat semua ormas-ormas yang ada di Jakarta, kita kerahkan itu ya, demo di Bandung itu apa di mana yang kita ada bikin pelaporan di Bandung atau di mana, pokoknya kita kerahkan ormas-ormas itu, kita tes case aja, kita tunjukkan aja. Tapi saya yakin pasti langsung diurus tuh, ya langsung diproses itu ininya laporan polisinya, karena memang itu tadi ya, balik lagi sabda Nabi ke-26, kalian di Indonesia ya, kalau kalian perkara hukumnya mau didengar, 1 kalian kudu pakai duit, 2 kalian kudu bikin rusuh. Baru kalian, satu kan kalau nggak viral kan nggak ditangani kan polisi begitu kan. Tetapi kalau dalam hal kasus beginian minoritas melawan mayoritas, kalau nggak rusuh nggak bakal didengar saudara. Kalau nggak rusuh nggak bakal didengar saudara ya.
Nah, jadi karena ya mungkin harus bikin rusuh, bakar apa, bakal Istiqlal, bakal Masjid Agung, mumet saudara. Aduh, no viral, no justice katanya ya. Iya, kalau nggak ada bikin ribut, no justice pokoknya kalau di Indonesia ini saudara ya. Bahkan Anda kalau Anda yang mau semenang-menang pun, Anda bikin ribut, Anda yang menang. Yang benar yang disalahkan, kayak Meliana itu kan, yang malah yang dikalahkan, yang bikin ribut, yang bakar-bakar malah dimenangkan saudara. Nah, itulah Indonesia ya. Nah, no rusuh ya, kalau tadi no viral no justice, bener ini ya si Ragnar, no rusuh no justice. No rusuh no justice. Siapa yang bikin rusuh dia yang dapat keadilan pokoknya. Siapa yang bikin rusuh dia yang menang pokoknya begitu kalau di Indonesia. Percaya saudara ya. Coba kasusnya Ahok. Yang benar siapa? Kan Ahok yang jelas benar. Yang bikin rusuh yang dimenangkan. Ya kasusnya Meliana, yang bikin rusuh yang dimenangkan. Pokoknya bikin rusuh pasti menang. Coba kasusnya Ambon sama Poso, saudara. Ya kan? Nah, pemerintah harus objektif dalam saat itu. Karena orang Kristen yang ngelawan. Ya, tetapi apakah terus menjadi kesaksian? Ya tidak, saudara. Ya, karena jadi sama kejamnya kan. Saling salah menyalahkan kan. Jadi ruwet. Ya, jadi ruwet, saudara ya. Jadi ruwet. Apa kita mau masa menunggu begitu dulu, saudara? Nah, Indonesia begitu, nah, makanya tadi ya penuaian berdarah, karena ya tetap banyak orang Kristen yang belum lahir baru, dia akan melawan, saudara ya. Makanya nanti akan terjadi ya apa? Ya itu tadi ya Indonesia pecah itu tadi. Kenapa? Ya karena gerejanya korup, gerejanya tidak bisa memberikan damai buat jemaatnya. Gerejanya yang penting dapat duit, dapat perpuluhan. Ya umatnya dibungkam semua. Nanti begitu udah rusuh, pendetanya kabur bawa duitnya jemaat, saudara ya. Bawa duitnya jemaat. Kalau udah rusuh-rusuh begitu, pusing kan? Nah itu yang terjadi di Indonesia ya, kayak si Gilbert segala macam ini ya. Wah, ini baru ada saweran lagi nih, saudara ya, luar biasa nih.